Jis, kalau kita bisnis itu harus sesuatu yang kita sukain atau kita cuman lihat untungnya aja gitu. Kan soalnya kan kamu sering ngasih masukan tuh. Kalau bisnis itu coba cari yang kamu sukain, kayak hobinya apa gitu ya. Atau nggak perlu yang hobi deh, yang penting ini menguntungkan nih, trennya apa, saya bisnisnya di situ misalnya kayak gitu. Ya, kita harus mengambil bidang yang kita sukai, karena bisnis itu kan proses panjang, bahkan bisa jadi karir seumur hidup kita, pekerjaan seumur hidup. Jadi kalau misalkan kita nggak suka sama bidangnya, ya udah kita bakal capek di tengah jalan gitu. Dalam artian ya terjadi gejolak atau perang batin gitu. Ngapain saya ngerjain ini gitu, saya gak suka ini gitu. Iya. Tapi ketika saya mulai berbisnis nih, kan ketemu pebisnis lainnya. Ternyata ada orang-orang yang berbisnis tanpa menyukai bisnisnya. Bisa seperti itu ya? Bisa, ternyata ada orang yang tidak melibatkan perasaannya gitu. Tidak menyukai bisnisnya, tidak mencintai bisnisnya, ya udah bisnis aja gitu. Ternyata ada kayak gitu. Yang penting cuannya gitu ya? Ya, yang penting cuannya, ya mereka bisnis aja gitu. Nah, jadi awal mulanya itu saya ketemu sama orang yang dia bisa mudah ganti-ganti produk. Misalkan sekarang jualan makanan, besok jualan pakaian, besoknya tiba-tiba jualan furnitur misalkan. Ini orang kok ganti-ganti produk mulu nih, ganti-ganti bisnis mulu gitu kan, kok nggak memperjuangkan satu gitu. Kalau saya sendiri kan tipe yang mencintai bisnisnya, pengennya satu dulu sampai gede, baru nanti wah ini udah bagus nih, kita coba bisnis lain gitu. Tipe yang ngerasa bisnis itu adalah anak ya, yang kita lahirkan gitu ya. Kita pupuk dari kecil sampai besar kayak gitu besar, ya. Udah jadi nih, udah mantap, baru deh kita boleh melahirkan lagi gitu. Kayak gitu ya, melahirkan bisnis baru lagi kayak gitu ya. Nah kalau ini mah tipe-tipe yang lain itu kok dia bisnisnya banyak gitu. Bahkan ada juga yang tidak ditutup gitu. Ada yang memang ditutup, misalkan jualan makanan, udahan ditutup, besoknya jualan yang lain. Ada juga yang tidak ditutup, sehingga di sosmed itu di profilnya banyak tuh bisnis ini gitu. Oh, orangnya ya. Iya. Tapi ketika dicek memang bisnisnya levelnya mikro semua misalkan, belum ada yang terkenal misalkan. Ya karena tadi dia nggak konsentrasi untuk membesarkan bisnisnya. Tapi nggak apa-apa nih, dari sini sedikit juga. Toh yang penting ada cuannya gitu. Ya mungkin bagi dia besar, ya udah dia jalaninnya itu kayak gitu, dengan metode seperti itu gitu. Oh ternyata ada nih orang seperti ini. Jadi ya mau gimana? Tergantung orangnya akhirnya. Nah kalau kita nilai nih Jis, lebih baik yang mana nih antara yang kita melibatkan perasaan di bisnis, atau yang penting nggak usah, yang penting mah cuannya aja misalnya kayak gitu? Bagusannya mungkin ambil tengah-tengah sih. Ambil tengah-tengah. Nggak bisa hitam putih seperti itu ya? Nggak bisa kayak gitu. Oke. Kita tetap harus menyukai pekerjaan kita, biar biar kita penuh hati menjalankannya gitu. Misalkan kita buka bengkel sepeda, ya kita sepenuh hati gitu. Nanti juga produk-produknya jadi bagus gitu. Reputasi brandnya juga bagus gitu. Majulah, berkembang lah. Si brand itu berkembang, tumbuh gitu. Nah tapi ketika di momen-momen tertentu memang kita, wah nih udah bisa kita tinggalin nih, kita bisa buka bisnis lain misalkan. Atau ada di momen misalkan, wah kayaknya kita harus pindah nih. Awalnya mungkin dari bisnis sepeda, kita coba deh ganti jadi sepeda listrik misalkan. Satu yang hal berbeda kan. Ya udah gas misalkan gitu. Pindah produk gitu, pivot. Ya kalau misalkan kita terlalu mencintai produknya itu kan susah tuh, drama akhirnya. Kalau terlalu ya. Ya. Nah, untuk orang-orang yang terlalu mencintai bisnisnya pun itu gampang drama. Kalau ada perubahan produk, perubahan nama bisnis, perubahan logo misalkan.
Sedangkan orang-orang yang tadi cuman bisnis aja ya udah. Misalnya kita ganti namanya deh. Ya ini jelek. Oh ya udah gas. Yang penting saya cuan misalkan. Yang penting bisnis saya bisa laku lebih banyak gitu. Nggak banyak drama lah ya kalau yang kayak gitu. Ya. Ya cuman tadi bisnisnya kalau sudah tidak menguntungkan ya udah dibuang aja kayak gitu ya, ditinggalin. Ya, biasanya gitu. Nah terus kalau misalkan nih Jis, teman-teman nih, dia itu tipe yang tadi yang menyukai bisnisnya, tapi pas mau daftar merek, nama mereknya udah ada yang pakai sama orang lain gitu. Ya. Nah kebun desain bisa nggak sih nyariin solusinya buat daftar merek tapi tetap bisa diterima nih kalau kasusnya seperti itu? Ya, untuk pebisnis yang menyukai bisnisnya, menyukai logonya gitu ya, menyukai namanya, ini akan susah. Keputusan yang dilema gitu. Sangat berat lah ya. Berat, wah. Karena dia udah sepenuh hati nyari nama, bikin logo yang bagus misalkan. Bahkan bisnisnya mungkin udah beberapa tahun, udah 5 tahun, 6 tahun kayak gitu ya. Udah terlanjur sayang lah dengan bisnisnya, tiba-tiba harus ada perubahan gitu. Nah ini menjadi keputusan yang sangat dilema gitu. Nah solusinya adalah cari tengah-tengahnya. Karena mau gimana pun bisnis itu tetap harus berdasarkan data. Misalkan kita lagi pengen berkembang nih. Dari marketplace biasa mau ke mall, misalkan jadi Shopee Mall. Ya mau nggak mau harus daftar merek gitu. Dan ketika daftar merek namanya udah dipakai ya harus ganti gitu. Iya, kalau misalkan harus diganti ya terpaksa ganti. Tapi hal-hal yang bisa kita pertahankan gitu ya. Ya, jadi tetap berdasarkan data. Oh ternyata harus ganti, ya udah ganti. Cuman pilih solusi yang tengah-tengah. Dalam artian kita lihat dulu masalahnya. Wah ternyata logonya masih bisa dipakai, ya udah logonya nggak usah dibuang. Namanya aja. Atau misalkan wah logonya masih bisa dipakai, namanya masih bisa dipakai tapi dirubah sedikit. Mesti ada modifikasi. Ya udah modifikasi sedikit. Jadi tidak perlu perubahan yang jomplang, yang drastis gitu. Atau misalkan, namanya oke, yang terbentur logonya doang, ya udah ganti logo aja misalkan gitu. Tergantung nanti kasus teman-teman apa gitu. Nah buat teman-teman yang mau daftar merek dan biar nggak dilema seperti itu bisa melalui Kebun Desain, silahkan hubungi nomor WA yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya kayak gitu ya teman-teman ya. Gampang, nggak usah pusing-pusing, langsung WA aja. Oke, thank you, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.